Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai materi yaitu bangun ruang, hubungan antar bangun ruang, rumus Euler, jaring-jaring bangunan ruang, dan pembelajaran bangun ruang untuk SD atau MI. Sebelum ke materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Wirasa Pratama, NIM 2211031685, kelas 3N, Prodi PGSD, instansi Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke topik pembahasan. Topik yang pertama yaitu pengertian bangun ruang dan macam-macam bangun ruang. Yang kedua, jaring-jaring pada bangun ruang. Yang ketiga, hubungan antar bangun ruang. Yang keempat, pengertian rumus Euler. Yang kelima, pembelajaran bangun ruang untuk SD atau MI. Yang pertama, pengertian bangun ruang dan macam-macam bangun ruang. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang istimewa karena memiliki bidang sisi yang persegi berukuran sama, baik atas, bawah, samping, kiri, samping kanan, samping depan, dan belakang. Kubus terdiri dari 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, memiliki 4 diagonal ruang, memiliki 6 sisi, dan tentunya setiap sudut pada kubus membentuk garis bidang 90 derajat. Rumus volume kubus yaitu V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Rumus luas permukaan kubus yaitu L sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi yang saling berhadapan yang mempunyai ukuran yang sama besar. Balok mempunyai 6 sisi berbentuk persegi panjang, memiliki 2 sisi yang bentuknya sama, memiliki 8 titik sudut, dan mempunyai 12 rusuk. Rumus volume balok yaitu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan rumus luas permukaan balok yaitu LP sama dengan 2X dalam kurung panjang kali lebar tambah dalam kurung panjang kali tinggi tambah dalam kurung lebar kali tinggi. Tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua daerah lingkaran yang sejajar dan mempunyai ukuran yang sama serta bidang lengkung yang berjarak sama jauh. Dengan poros simetris yang memotong kedua daerah lingkaran, tabung memiliki dua sisi berbentuk lingkaran, memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung, memiliki dua rusuk lengkung, dan tidak memiliki titik. Pada gambar di atas sudah terlihat dengan jelas, R itu jari-jari tabung, T itu tinggi tabung, P itu garis pelukis. Rumus volume tabung yaitu F sama dengan V kali R kuadrat kali tinggi. Sedangkan luas permukaan tabung LP sama dengan 2 kali V kali R kali dalam kurung R tambah T. Kerucut. Kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh lingkaran dan bidang miring yang simetris. Kerucut memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran, memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung, memiliki satu rusuk lengkung, tidak memiliki titik sudut, dan memiliki satu titik puncak. Pada gambar di atas, yang ini titik puncak, dan ini titik kerucut, jari-jari, ini diameter, ini rusuk, dan yang ini garis pelukis. Volume kerucut yaitu V sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat kali T. Luasnya itu L sama dengan V kali R kali dalam kurung R tambah S. Lima segi 4.
Lima segi empat adalah bangun ruang sejenis limas yang mempunyai alas segi empat, bisa berupa persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, atau trapesium. Volume limas yaitu 1/3 kali sisi kali sisi kali T. Luas permukaannya yaitu sisi kali sisi tambah 4 kali luas sisi tegak. Lima segitiga. Lima segitiga adalah bangun ruang yang mempunyai sisi alas berbentuk segitiga dan mengkerucut ke satu titik, sehingga terbentuk sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Volumenya yaitu 1/3 kali dalam kurung 1/2 kali alas kali tinggi kali tinggi. Luas permukaannya yaitu dalam kurung 1/2 kali alas kali tinggi tambah dalam kurung 3 kali luas sisi tegak. 5 segi 5. 5 segi 5 merupakan jenis limas yang memiliki alas berupa segi 5. Volumenya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luasnya itu luas alas tambah luas lubung 1 tambah luas lubung 2 tambah luas lubung 3 tambah luas lubung 4 tambah luas lubung 5. 5 segi 6. 5 segi 6 merupakan salah satu jenis limas yang memiliki alas berbentuk bangun datar segi 6. Volumenya itu A kuadrat akar 3 dibagi 2T. Luasnya itu 3A kuadrat akar 3 dibagi 2 ditambah 6, 6A kuadrat akar S2 tambah 1/4 A kuadrat. Prisma segitiga. Prisma segitiga adalah sebuah bangun ruang yang memiliki dua bidang alas segitiga, yang memiliki dua bidang alas segitiga yang sejajar, dan tiga bidang sisi yang merupakan segitiga juga, dan ketiga bidang tersebut membentuk tiga pasang segitiga yang sejajar. Prisma segitiga memiliki karakteristik khusus karena bentuk alasnya berupa segitiga. Luasnya yaitu dalam kurung 2x luas alas ditambah dalam kurung luas selimut. Volumenya yaitu luas alas kali tinggi. Prisma segi 4. Prisma segi 4 adalah sebuah bangun ruang yang memiliki dua bidang alas berbentuk segi 4 yang sejajar dan memiliki ukuran serta bentuk yang sama, serta 4 bidang sisi yang juga berbentuk segi 4 dan membentuk 4 pasang segi 4 yang sejajar. Prisma segi 4 memiliki ciri khas berupa alas dan tutup yang berbentuk segi 4 dengan panjang sisi dan sudut yang sama. Volume prisma segi 4 yaitu luas alas kali tinggi prisma. Luas permukaan prisma segi 4 yaitu luas sama dengan 2x dalam kurung luas alas tambah dalam kurung keliling alas tambah tinggi prisma. Prisma segi 5. Prisma segi 5 adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua bidang alas berbentuk segi 5 yang sejajar dan 5 bidang sisi yang juga berbentuk segi 5, membentuk 5 pasang segi 5 yang sejajar. Prisma ini memiliki karakteristik utama berupa alas dan sisi yang berbentuk segi 5. Volume prisma segi 5 yaitu luas alas kali tinggi prisma. Luas permukaan prisma segi 5 yaitu 2x dalam kurung luas alas tambah dalam kurung keliling alas kali tinggi prisma. Prisma segi 6. Prisma segi 6 adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua bidang alas berbentuk segi 6 sejajar dan 6 bidang sisi yang juga berbentuk segi 6.
Membentuk 6 pasang segi 6 yang sejajar, prisma ini memiliki karakteristik utama berupa alas dan sisi yang berbentuk segi 6. Volume prisma segi 6 yaitu luas alas kali tinggi prisma. Luas permukaan prisma segi 6 yaitu 2x dalam kurung luas alas tambah dalam kurung keliling alas kali tinggi prisma. Yang kedua yaitu jaring-jaring bangun ruang. Yang pertama, kubus. Jaring-jaring pada kubus terdiri dari 6 buah persegi. Kubus yang dipotong di beberapa rusuknya akan menghasilkan sebuah jaring-jaring kubus. Gambar seperti ini ya teman-teman. Ini contoh gambar. Jika dilipat akan berbentuk kubus. Balok. Jaring-jaring balok merupakan sebuah bangun datar yang merupakan rangkaian tertentu dari 2 bujur sangkar dan 6 persegi panjang. Jaring ini dapat membentuk balok. Seperti ini ya gambarnya, jika dilipat-lipat akan membentuk balok. Tabung. Jaring-jaring pada tabung terdiri atas 1 persegi panjang dan 2 lingkaran berupa tutup dan alas. Lingkaran atas pada tabung disebut dengan tutup, sedangkan lingkaran pada bawah tabung itu disebut dengan alas tabung. Contohnya seperti ini. Kerucut. Jaring-jaring pada kerucut terdiri dari atas lingkaran sebagai alas, sedangkan segitiga dengan garis lengkung merupakan selibutnya. Kerucut memiliki 2 bidang, yaitu bidang lengkung dan bidang untuk lingkaran. Seperti ini ya contohnya. Lima segi 4. Jaring-jaring 5 segi 4 adalah susunan sisi dalam bentuk bidang datar dari limas yang bila digabung akan membentuk sebuah bangun ruang. Contohnya seperti ini, jika dilipat-lipat akan membentuk bangun ruang. 5 segitiga. Jaring-jaring 5 segitiga merupakan sebuah sisi pada limas yang direntangkan dan mengikuti rusuknya. Seperti ini ya contoh gambarnya. 5 segi 5. 5 segi 5. Jaring-jaring 5 segi 5 merupakan sebuah jaring pada bangun ruang yang jika dilipat pada sisi yang tepat akan menghasilkan sebuah bangun ruang. Seperti ini, jika dilipat-lipat akan membentuk sebuah bangun ruang. 5 segi 6. Jaring-jaring 5 segi 6 adalah sebuah susunan dari sisi dalam bentuk bangun datar yang jika dilipat sisi yang tepat akan menghasilkan bangun ruang. Ya, sama contohnya seperti ini, teman-teman. Prisma. Jaring-jaring pada prisma juga sama seperti jaring-jaring pada limas, yang dimana bangun ruang ini dibagi menjadi 4, yaitu prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Setiap jaring-jaring pada bangun jika dilipat pada sisi yang tepat akan menghasilkan sebuah bangun ruang. Ini jika dilipat-lipat akan menghasilkan sebuah bangun ruang. Ini lagi contohnya ya teman-teman. Hubungan antar unsur dalam dimensi 3 bangun ruang. Persyarat jarak besar sudut. Pengerjaan rumus Euler. Basis logaritma yang E, unit imajiner yang I, sudut lingkaran yang ini. Cos sudut lingkaran ditambah unit imajiner sin sudut lingkaran. Rumus Euler dinamakan Leonhard Euler merupakan rumus matematika dalam analisis kompleks yang menunjukkan hubungan mendalam antar fungsi trigonometri dan fungsi eksponensial. Siswa diperkenalkan terlebih dahulu mengenai jenis dan bentuk berbagai bangun ruang seperti prisma, kubus, balok, kerucut, limas, dan terusnya. Siswa diminta untuk berimajinasi mengenai bangun datar apa saja yang terdapat pada suatu bangun ruang.
Dan seterusnya, eh, siswa diminta untuk menggambarkan bangun data tersebut di buku latihan mereka. Yang terakhir, komponen pembelajaran bangun ruang. Yang pertama, pengenalan bentuk dasar. Yang kedua, penyelidikan sisi dan sudut. Yang ketiga, perhitungan volume dan luas permukaan. Yang keempat, pemahaman tentang penggabungan bangun ruang. Yang kelima, kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, dasar-dasar geometri. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.